kondisi yang kita baca di dalam fikih, setiap kitab yang kita temui mayoritasnya hampir semua, bahkan hampir semua yang didahulukan dalam pembahasan kitab fikih itu kitab Toharoh. Kitab Toharoh ini menunjukkan bahwa pentingnya bersuci ataupun Toharoh. Namun ada dua kitab yang kami pernah membaca, mungkin ada yang lain, bukan Toharoh yang didahulukan. Yang pertama Qurratul Ain, didahulukan kitab Shalah. Kemudian Safinatun Najah Imam Al-Hadrami, didahulukan Arkanul Islam. Namun mayoritasnya dalam mazhab Syafi'i yang pernah kami baca referensi, bahwa mayoritasnya bab yang pertama membahas tentang Toharoh. Ini menunjukkan betapa pentingnya bersuci jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak memadai kalau hanya bersuci itu hanya sekedar suci dari hadas. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Khatib kali ini kita akan membahas terkait dengan ungkapan Imam Al-Ghazali terkait dengan tathhir ataupun mensucikan. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berkomentar bahwa bersuci itu ada 4 macam. Yang pertama adalah tathhiruz zahir anil ahdas wal akhbas, mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Ini mungkin tahu kita bersama, secara syariat sudah tahu ketika kita akan melaksanakan sholat harus suci dan bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Pada awalnya jamaah yang dirahmati Allah, wudu itu hukumnya sunnah. Namun ketika akan melaksanakan sholat, itu hukumnya menjadi wajib. Pada awalnya wudu itu hukumnya sunnah, maka menjadi wajib menurut mazhab Syafi'i ketika kita ingin memegang Al-Quran. Kemudian di samping harus suci dari hadas, maka juga harus suci dari kotoran, keburukan jamaah yang dirahmati Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya jamaah yang dirahmati Allah kesucian ini. Kemudian itu yang pertama. Setelah kita mensucikan diri dari hadas kecil dan besar, kemudian dari najis ataupun kotoran, maka yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah tathhirul jawahir anil jaraimi wal azab, mensucikan diri dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita, tahu kita bersama bahwa tangan untuk memegang, maka yang mengambil hak orang lain, punya orang lain merupakan kemaksiatan. Hindari itu. Berjalan, Allah memberikan kaki, berjalan untuk tempat yang baik, ke masjid, majelis taklim itu baik. Namun ketika kepada hal-hal yang tidak baik yang melanggar syariat, hindari itu. Makanya mensucikan anggota badan dari hal-hal yang berbau dosa dan keburukan ataupun maksiat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kemudian ketika kita sudah membersihkan dari hadas, ketika kita sudah bersih dari perkara yang berbau maksiat, maka yang ketiga kata Imam Ghazali adalah tathhirul qalbi anil akhlaqil mazmumah, mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, akhlak mazmumah, akhlak yang tidak baik. Memang ini sangat sulit jamaah yang dirahmati Allah. Kadang-kadang masih ada dalam hati kita dengki kepada orang lain. Kadang-kadang masih ada iri hati, dendam, sifat marah, benci dengan seseorang, bangga diri, takabur, sombong. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, mensucikan dari hal-hal yang tidak baik atau sifat tercela ini merupakan hal yang harus kita lakukan berangsur-berangsur jamaah yang dirahmati Allah. Namun pada hakikatnya insya Allah nanti kita akan bisa melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita tahu dengki itu dilarang. Al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Dengki itu membakar kebaikan seperti kayu bakar dimakan api, hangus, tidak ada nilainya. Tahu kita bahwa ria itu hal yang buruk, penyakit hati yang buruk, beramal bukan karena Allah. Hadis Rasul, innal murayya yudwa yawmal qiyamah bi azamin, ya murayya, ya mukhadimu, ya musyriku, ya kafiru. Orang yang beramal ria, beramal bukan karena Allah, Allah memberikan label 4 nama kepadanya nanti di hari kiamat. Wahai orang ria, wahai penipu, wahai musyrik, wahai kafir, wahai orang yang engkar, nanti dipanggil pada hari kiamat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika tathir yang 3 ini sudah bisa kita laksanakan, tahiruz zahir anil ahdas, kemudian mensucikan diri dari anggota badan dari kemaksiatan, mensucikan hati dari akhlak mazmumah. Makanya ada ungkapan para sufi ataupun tasawuf, tahalli, tahalli dan tajalli. Apa itu? Tahalli adalah pengosongan hati dari sifat-sifat yang buruk, yang tercela, akhlak mazmumah. Kita kosongkan hati kita dari sifat-sifat itu, kemudian tahalli, kita isi dengan sifat-sifat terpuji. Ada sifat dendam, kita buang, kemudian kita masukkan sifat pemaaf. Ada sifat ria, kita buang, kita masukkan sifat ikhlas. Ada sifat sombong, kita buang, kita masukkan sifat tawadu. Sehingga ketika tahalli kita sudah bersarang dalam hati kita, maka muncullah tajalli. Setiap tingkah laku kita, perbuatan kita terasa selalu ada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mensucikan yang terakhir adalah tathhirus sir amma siwallah wa hiya taharatul anbiya'i wasiddiqin, mensucikan jiwa dari selain Allah. Tidak ada di dalam hati selain Allah. Namun Imam Ghazali mengatakan wa hiya taharatul anbiya'i wasiddiqin, mensucikan ini adalah, ataupun toharoh ini adalah hanya para nabi-nabi, para rasul-rasul, para siddiqin yang mampu melaksanakannya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah, tathir yang 1, 2, dan 3 pun kita laksanakan,
insya Allah sudah kita rasakan bagaimana dahsyat dan nikmatnya iman di dalam hati kita masing-masing. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Imam Ghazali betapa pentingnya bersuci ini dari beberapa item yang telah kami sebutkan. Kenapa? Karena ketika masih ada kotor setitik zarrah pun di dalam hati kita, sifat-sifat yang tidak baik, pada hakikatnya tidak ada peluang kita untuk masuk surga. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, sebagai ibrah bagi kita jamaah yang dirahmati Allah, usahakanlah, berikhtiarlah kita mengambil ibrah dari para ulama salafus salih, bagaimana mereka menata hati, bagaimana mereka sabar terhadap segala ujian dan cobaan, sehingga insya Allah kita bisa mereka menjadi tauladan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga insya Allah ketika sudah bersih jiwa dan raga kita, baik zahir maupun batin, maka janji Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.